Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nasihat hamba-hamba Allah yang ke-9. Setelah kemarin kita mendapatkan nasihat bahwa kita dilarang untuk memprotes, menghujat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sikap meskipun nampak sepele tetapi sering dilakukan oleh kebanyakan manusia, yaitu di pagi hari sudah mengeluh, mengadukan nasib buruknya, sudah mengeluh tentang kesialannya, entah karena di PHK, entah karena bangkrut, entah karena apapun yang membuat dirinya merasa sengsara, mengeluhnya kepada sesama makhluk. Ini dianggap oleh baginda Rasulullah sebagai penghujatan, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya akan membuat sempit jalan hidupnya, membuat gelap hatinya. Sebaliknya kita dianjurkan untuk dalam segala hal menghadapi problematika kehidupan, kita dianjurkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah yang setiap saat kita sudah berjanji kepada Allah, yaitu dalam muqaddimah salat-salat kita berjanji, kita berikrar, kita melakukan fakta integritas. Bahasa orang sekarang ada istilah fakta integritas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu setiap sholat. Artinya minimal 17 kali kita menyatakan fakta integritas kepada Allah, bahwa sesungguhnya sholatku atau ibadahku, manusuki dan sekalian ibadah-ibadahku, meskipun nusuk di sini arti zahirnya manasik, maksudnya tata cara pelaksanaan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, semua itu, dan juga wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi ta'ala. Kita sudah serahkan, kita sudah nyatakan bahwa itu dari Allah, untuk Allah. Kita ini minallah ilallah, dari Allah akan kembali kepada Allah. Bangun tidur pun yang kita baca atau doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa ilaihi, kepadanya nusyur, kita akan dikumpulkan. Maka besok itu diantara tahapan hari akhirat jamaah ada yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya sekalian umat manusia min bani Adam, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di sebuah padang, namanya padang mahsyar. Dan itu oleh Rasulullah dianjurkan agar kita membuat fakta integritas. Begitu bangun tidur, itu yang kita baca, wa ilaihin nusyur, bahwa akan kepadanya kami akan dikumpulkan. Maka bagi orang-orang beriman, apabila hal ini selalu diingat bahwa itu merupakan fakta integritas, sebuah pernyataan yang menjadi janji komitmen seorang beriman, maka apapun dalam perjalanan hidupnya, bangun tidur sampai tidur kembali, sejak akil balik sampai ia betul-betul nanti nyawanya berada di tenggorokan, maka itulah yang menjadi pegangan. Kalimatul akhir, kalimat-kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita. Jamaah, apa
Apa bedanya hidayah dengan taufik ya? Kita sering mendengar muqaddimah dalam beberapa pengajian atau kata sambutan itu selalu semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, Pak ya. Seperti itu, Pak ya. Betul, Pak? Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Itu semestinya dibalik, hidayah dan taufiknya. Cuma kalau sudah menjadi jamak lumrah dan menjadi apa ya, ya nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Kenapa? Karena hidayah dengan taufik itu derajatnya lebih tinggi taufik. Orang yang belum menerima kebenaran Islam, kemudian ia sampai detik ini masih berada di sebelah, bahkan mereka baru saja merayakannya kemarin. Artinya sedang berada di sebelah. Kita di sebelah sini, mereka di sebelah sana. Kita nggak usah mengusik agama, Pak. Kita nggak usah mengusik agama siapapun, karena Allah sudah memerintahkan kepada baginda Rasulullah dalam dakwah atau mengajak kepada minhum, mereka yang belum dapat hidayah, itu koridornya lakum dinukum waliyadin. Kita tetap mengajak, kita tetap meyakinkan kebenaran ajaran Islam, kebenaran Al-Quran, ajaran tauhid yang akan menyelamatkan umat manusia di dunia dan akhirat. Tetapi kalau belum dapat hidayah, maka lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itu ajaran Islam. Tetapi kalau kita sudah masuk ke ranah sesama muslim, lain lagi koridor dan apa namanya ininya, protapnya istilah. Kalau sesama muslim, yang mana tentu sudah ada nasnya bahwa umat Islam di akhir zaman itu akan sataftariqu ummati, akan terpecah, akan bercerai-berai umatku di akhir zaman. Itu jumlahnya salasah wa sab'ina firqatan, 73 firqah. Yang selamat hanya satu, illa wahidah, yaitu firqatan najiyatan. Satu saja yang selamat, yaitu firqah, satu kelompok yang disebut dengan an-najiyah, kelompok yang selamat. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kelompok yang mana yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak akan menerangkan itu malam pagi hari ini. Saya akan melanjutkan nasihat bagi hamba Allah dalam kitab Nashihul Ibad. Jadi jamaah, ketika kita sedang berdakwah dengan sesama umat Islam, kenapa berdakwah terhadap umat Islam? Ya, berdakwah itu kan mengajak kebaikan, amar ma'ruf. Maka protapnya itu lain, jangan disamakan dengan tatkala kita berdakwah kepada non-muslim. Sesama muslim protapnya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amalan kami, untuk kalian amalan kalian. Jadi tidak boleh saling menyinggung, saling menyindir, saling memojokkan, tidak boleh. Dilarang dalam agama. Sudah, yang penting punya guru, yang penting ada yang bertanggung jawab. Ayo saling sama-sama kita memakmurkan masjid, saling sama-sama kita menghadap ke kiblat, menyembah Allah yang esa. Al-Quran juga satu, hadisnya juga satu. Jadi pemahaman berbeda-beda itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan terjadi di zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai akhir zaman. Tidak ada kita boleh memaksakan satu pendapat. Lanjut kepada tadi yang saya sampaikan, bagi orang yang belum mendapatkan hidayah Islam, kemudian atas qadarullah, bukan karena kepintaran yang mendakwahkan, bukan karena kehebatan yang mengajak, tetapi hidayah murni, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ada contohnya, Pak. Ada dua contohnya.
Ketika Nabi Nuh mengajak keluarganya, anaknya, dalam rentang waktu tidak sebentar, Pak, dalam rentang waktu khamsina tis'u mi'atin wa khamsina sanah, 950 tahun Nabi Nuh menjadi utusan Allah mengajak manusia. 950 tahun hanya dapat tidak sampai 100 orang. Wakilah diriwayatkan hanya 80 orang, atau wakilah lagi hanya 40 orang saja, Pak. Anak dan istrinya gagal mendapatkan hidayah. Tidak berhasil Nabi Nuh mengajak anaknya, istrinya untuk dapat hidayah. Kemudian pamanda Nabi, yaitu Abu Thalib, ayahanda Nabi Abdullah, beliau punya saudara atau adik namanya Abdul Muthalib, Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib kakeknya ya. Jadi Abdul Muthalib punya anak Abdullah, ayahanda Nabi, kemudian ada Abu Thalib, adik dari ayahanda Nabi, maka beliau itu paman Nabi. Paman Nabi ini ketika Nabi menjadi yatim, kemudian bahkan Nabi menjadi yatim piatu, beliaulah yang kemudian merawat, membesarkan dan membackup seluruh kebutuhan dan perjuangan baginda Rasulullah hingga wafat. Nah, orang yang sangat berjasa ini rupanya hingga wafat beliau belum atau tidak mendapatkan hidayah, Pak. Maka kewafatan baginda paman Nabi ini membuat baginda Rasulullah sangat bersedih. Maka peristiwa wafatnya paman Nabi ini karena Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat-sangat sedih, maka disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah. Jadi Rasulullah juga sedih, Pak. Seorang Rasul pun boleh sedih, sedih itu boleh saja, yang nggak boleh menggerutu, protes dan lain sebagainya. Rasulullah berbulan-bulan, setahun itulah sedih, sedih karena pamannya kok tidak dapat hidayah, wafat dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Maka terhadap dua peristiwa tadi Rasul mendapatkan wahyu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, bahkan terhadap orang yang sangat engkau cintai sekalipun. Siapa, Pak, yang tidak cinta dengan anak dan istrinya? Nabi Nuh sangat cinta dengan anak dan istrinya. Nabi Nuh ingin memberikan hidayah, gagal. Siapa yang tidak cinta dengan pamandanya yang sejak kecil membackup dan bahkan menikahkan? Menurut cerita Nabi Muhammad nikah itu ya dibiayai, ditunggui oleh pamandanya ini. Siapa yang tidak cinta dengan beliau? Nabi Muhammad sangat cinta, tetapi gagal memberikan hidayah. Menjelang wafat ditalkin di telinganya, pamanda ucapkan, pamanda qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa, Pak. Menandakan bahwa hidayah itu milik Allah. Nabi Muhammad sedih, akhirnya diberikan wahyu, dan ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Untuk urusan hidayah serahkan kepada Allah. Kita hanya menyampaikan dan mengajak. Kata Allah dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi hidayah itu hak prerogatif milik Allah. Yahdi may yasha, diberikan kepada siapa? May yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Bapak dan Ibu, kita yang duduk di sini menerima kebenaran Islam, iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kitab-kitab Allah, dan seterusnya rukun iman yang 6 itu, ini namanya kita dapat hidayah. Maka kita disebut dengan seorang muslim. Yang muslim itu ada rukun Islam, ada 5 yang harus dijalankan.
Nah, kaitannya dengan taufik. Nah, maka orang yang namanya Pak Taufik itu luar biasa. Ada Pak Taufik. Taufik itu lebih tinggi, Pak. Orang yang sudah dapat hidayah, orang-orang Islam nih, seperti kita-kita ini, ya saya ingatkan saja satu, bahwa hidayah itu setiap saat bisa hilang. Hidayah itu setiap saat bisa hilang. Kita nggak boleh sombong sebagai orang Islam kemudian menganggap orang lain yang belum muslim itu ahli neraka, nggak boleh, Pak. Bukti bahwa hidayah itu bisa hilang setiap saat, kita diwajibkan minta hidayah minimal 17 kali sehari semalam, minimal. Kalau sholat fardu saja, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah jalanmu yang lurus, minimal 17 kali. Ditambah lagi di dalam sholat itu ada doa khusus, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Itu juga minta hidayah. Ini menunjukkan bahwa hidayah Islam ini setiap saat bisa saja lepas. Kita tidak boleh terlena, tidak boleh namanya sombong. Karena pagi hari ini saya akan bacakan nasihat terkait dengan sikap sombong. Taufik adalah orang yang sudah dapat hidayah itu mendapatkan keringanan langkah. Jadi kita ringan langkah untuk menuju ke jalan Allah. Salah satunya disampaikan oleh guru tadi Ustaz Muhammad Al-Faruq, bahwa majelis ilmu itu taman surga. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Jika kalian mendengarkan informasi, mendengarkan kabar atau sedang lewat ada taman surga, farta'u, maka mampirlah dengan sukaria. Berlomba-lombalah ikut duduk di taman surga itu. Para sahabat bertanya, "Maria dil jannah, apa taman surga di dunia ini?" Rasulullah jawab dengan gamblang dan jelas, taman surga di dunia adalah hilaqul dzikri au hilaqul ilmi. Taman surga di dunia adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Jadi jamaah, kita syukuri dulu nih bahwa kita bisa duduk di majelis ilmu. Meskipun programnya beda dengan Ahad pagi. Ahad pagi itu ada sarapan pagi bersama. Kalau Sabtu ini nggak ada. Ya kita sabar saja, Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti ada rezeki tambah lagi, donaturnya tambah lagi. Ya samalah Ahad pagi dengan Sabtu pagi. Kalau Bapak Ibu ditanya suka mana, Pak? Habis kajian ada sarapan atau tidak? Gak usah dijawab, saya tahu jawabannya. Pasti suka ada sarapan. Makanya saya percepat nih, Pak. Saya baca satu makalah langsung tanya jawab. Jadi sekali lagi, taufik adalah orang yang sudah dapat hidayah mendapatkan pertolongan dari Allah untuk ringan kaki, ringan tangan, bisa menuju atau lebih memilih jalan kepada kebaikan. Ada sholat, Pak, perintah sholat misalnya. Orang yang dapat taufik itu cirinya dia bisa mendatangi panggilan adzan, sholat berjamaah. Yang tidak, dia hanya dapat hidayah. Sebagai orang Islam tetap sholat di rumah masing-masing, tetap sholat, dapat hidayah. Tetapi yang bisa mendatangi panggilan adzan namanya dapat taufik. Belajar, orang di rumah bisa belajar, baca buku, mendengarkan YouTube, ada pengajian di mana di YouTube, itu namanya dapat hidayah, mau belajar ilmu agama. Tapi bisa menghadiri undangan ibda, pengumuman adat majelis ilmu, ini taufik. Sekali lagi, mari kita syukuri nikmat hidayah dan taufik. Artinya tidak semua orang dapat taufik, Pak. Tetapi kalau mayoritas penduduk Indonesia itu sudah dapat hidayah, karena mayoritas muslim. Tapi sedikit yang dapat taufik. Makalah at-tis'ah, makalah ke-9, an Sufyana, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Satu aja, Pak, insyaallah nanti kita buka dialog.
Dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, kullu ma'siyatin an syahwatin, setiap perbuatan maksiat yang datangnya atau timbulnya dari dorongan syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, sesungguhnya maksiat yang timbul atau dilakukan karena dorongan syahwat, ghufranuha, yurja ghufranuha, itu ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Ghufranuha, yurja ghufranuha, jadi ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Akan tetapi wa kullu maksiatin an kibrin, setiap kemaksiatan yang terjadi atau dilakukan atas dorongan, motivasinya itu karena kibir, karena sombong, fa innahu la yurja